Mohon izin. Nih tadi kan kita kan udah sesuai dengan tema. Udah bagi-bagi dong, udah bagi-bagi rezeki kepada jamaah yang ada di rumah. Sekarang Ustazah Oki juga harus bagi-bagi dong, bagi-bagi kisah teladan kepada jamaah yang ada di rumah. Bisa Ustazah Oki? Insyaallah bisa. Silakan tepuk tangan dulu dong untuk Ustazah Oki. Jemaah Islam itu indah, mari pada hari ini kita mendengarkan kisah tentang seorang pemuda yang taat, yang beribadah dengan rajin, tapi ternyata sangat pelit sekali terhadap orang tuanya. Kita akan mendengar kisah mengenai Alqamah, cerita yang sudah tidak asing lagi di telinga Bapak dan Ibu semua. Alkisah, Alqamah adalah seorang pemuda yang tidak diragukan lagi sholat berjamaah di masjidnya, puasanya. Ibadah-ibadah kepada Allah luar biasa sehingga banyak sekali tetangga sangat memuji akhlak dari Alqamah. Begitu pula perilaku Alqamah terhadap istrinya yang sangat menghargai, menyayangi sang istri. Namun pada suatu ketika terjadi sebuah hal yang membuat semua orang bingung dengan keadaan Alqamah. Alqamah menderita sakit keras dan kemudian tengah menghadapi sakaratul maut. Hanya saja ketika menghadapi sakaratul maut, Alqamah mati tidak, hidup tidak. Susah sekali dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya menangis sejadi-jadinya dan mengadukan ini kepada beberapa sahabat. Lalu sahabat-sahabat pun mendatangi Rasulullah dengan mengatakan, "Wahai Rasul, ada sesuatu yang aneh terjadi pada salah seorang pemuda di kota ini. Namanya Alqamah. Ia adalah pemuda yang sangat solid, tapi ketika sakaratul maut sangat sulit sekali. Sekarang kondisinya sangat mengenaskan, wahai Rasul. Apa yang harus kita lakukan, wahai Rasulullah?" Maka Rasul pun terdiam sejenak dan Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal dunia sudah lama, wahai Rasulullah. Kalau begitu masih ada ibunya? Iya, ibunya sudah tua renta. Kalau begitu tolong para sahabat-sahabatku datanglah kepada ibunya dan mintalah sang ibu tersebut datang kemari atau aku yang datang menemui sang ibu dari Alqamah. Lalu pada akhirnya para sahabat Rasulullah pun mendatangi ibu Alqamah dan mengatakan, "Wahai ibu, terjadi sesuatu yang sangat aneh. Anakmu bernama Alqamah sekarang dalam kondisi sakaratul maut yang sangat mengenaskan. Kami mengadukan ini pada Rasulullah dan Rasulullah meminta kami untuk menanyakan hal ini padamu. Rasulullah ingin bertemu denganmu." Maka sang ibu yang tua renta itu pun pada akhirnya tertatih-tatih menuju ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di halaman rumah Rasulullah, Rasulullah menjumpai sang ibu tersebut dan mengatakan, "Wahai ibu, engkau tahu apa yang terjadi dengan anakmu Alqamah?" "Ya, aku tahu." "Apa yang terjadi? Ceritakan padaku, wahai ibu." "Aku sangat benci dan murka terhadap anakku," kata ibu Alqamah. "Kenapa bisa seperti itu, wahai ibu? Anakmu dalam kondisi yang sangat mengenaskan seperti ini. Maafkan semua perilakunya, karena engkau yang menyebabkan anakmu menjadi seperti ini akibat durhakanya terhadapmu." "Tidak, Rasulullah. Aku sangat murka terhadap anakku yang begitu pelit terhadapku. Dulu anakku adalah anak yang solih, anak yang senantiasa mau berbagi hartanya terhadapku," sang ibunya. "Namun ketika dia menikah, dia lebih mengutamakan istrinya dibanding denganku. Pernah pada suatu ketika aku datang ke rumahnya, aku dalam kondisi yang lapar, aku tidak punya bahan makanan. Aku minta kepada anakku sendiri untuk memberikan bahan makanan terhadapku. Apa katanya? Bahan makanan ini hanya untuk istriku, wahai ibu. Di hari kemudian aku datang kepadanya dalam kondisi yang lapar. Ada makanan di atas mejanya. Aku hendak memakan makanan tersebut. Apa kata anakku? Jangan ibu, ini punya istriku. Ini makanan kesukaan istriku. Aku membuatnya khusus untuk istriku. Jangan disentuh, wahai ibu." Kemudian apalagi yang terjadi, wahai Rasulullah? Betapa sakit hatiku karena dia mengutamakan terus istrinya. Pada suatu ketika aku datang kembali ke rumahnya. Aku lihat ada pakaian yang indah terbungkus dengan rapi. Aku pikir itu hadiah untukku. Aku pikir itu hadiah buatku, ibu yang paling dicintainya. Namun ketika aku mencoba baju tersebut, baju yang indah tersebut, apa kata Alqamah? "Wahai ibu, lepaskan baju itu. Itu baju untuk istriku." Aku memang diberikan baju oleh Alqamah, tapi baju bekas yang sangat buruk sekali. Semuanya untuk istrinya, semuanya untuk istrinya. Ini membuatku sangat murka sekali terhadap anakku Alqamah, kata sang ibu tersebut. Ibu yang begitu murka, marah dengan nada yang sangat kencang membuat Rasulullah SAW menghela nafasnya. "Wahai ibu, dengan semua perlakuan Alqamah yang begitu pelit terhadapmu, maka sekarang apa yang ingin engkau lakukan? Alqamah dalam keadaan menderita seperti ini. Aku tidak akan pernah memaafkan anakku selamanya," kata ibu Alqamah. "Baik,
Kalau begitu, aku akan minta kepada seluruh sahabat-sahabatku untuk mengumpulkan kayu-kayu. Untuk apa wahai Rasulullah? Kata sang ibu masih dalam kondisi yang sangat marah. Untuk membakar Alqamah. Supaya Alqamah tidak menderita seperti ini. Biar dia mati dan kemudian tenang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ibu Alqamah terkejut dengan perkataan Rasulullah yang hendak membakar anaknya tersebut. Maka ibu Alqamah pun terdiam. Kekerasannya mulai luntur dan kemudian air matanya mulai jatuh bercucuran. Wahai Rasulullah, Alqamah walaupun pelit, walaupun jahat perilakunya terhadapku, tetap aku adalah ibunya dan dia adalah anakku. Bagaimana mungkin ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibakar begitu saja wahai Rasulullah. Maka atas semua kesalahan Alqamah yang ia lakukan terhadapku karena rasa pelitnya yang luar biasa. Pada hari ini, aku ikhlaskan Alqamah wahai Rasulullah. Aku maafkan semua perbuatannya wahai Rasulullah. Jangan engkau bakar Alqamah wahai Rasulullah. Baik ibu, baik. Kalau begitu engkau ikhlas memaafkan Alqamah, ya aku ikhlas. Pada akhirnya ketika sang ibu mengatakan ikhlas memaafkan Alqamah, ternyata di lain sisi di rumah Alqamah, Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan tenang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan maaf dari sang ibu. Cerita Alqamah sering terjadi di tengah masyarakat kita. Betapa banyak anak-anak yang kemudian pelit dengan orang tuanya setelah menikah. Mengutamakan istri, mengutamakan suami dan keluarganya sendiri. Padahal masih memiliki harta yang bisa diberikan untuk ibunya atau sebaliknya. Sangat mencintai ibu dan adik-adiknya, lupa memberikan nafkah kepada anak, kepada istrinya. Maka mudah-mudahan cerita ini menjadi gambaran. Janganlah kita menjadi orang-orang yang zolim. Orang-orang yang kita tidak mau memberikan harta kita kepada orang-orang terdekat. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersedekah dengan keluarga yang paling terdekat sendiri. Betapa banyak orang-orang yang royal kepada teman-teman non jauh di sana, tapi melupakan keluarga terdekatnya. Melupakan ibu, ayah, anak, istri, kakak, adik, dan keponakan-ponakannya, bibi, paman, dan semuanya. Tapi royal kepada orang lain. Kisah ini menjadi pembelajaran. Silakan berbagi. Ingat, pahala untuk orang-orang terdekat bernilai sodakoh dan pahala silaturahim. Jangan pelit-pelit. Insya Allah berkah nanti hartanya. Tepuk tangannya mana Bu? Kalau Ya Allah. kalau istri menafkahi, Ya, kalau ibu berbakti. berbakti, Masya Itu Allah. bedanya. Apa yang kita kasih kepada orang tua itu nilainya bakti. Betul. 100.000 kali lipat pahalanya. Ya Allah, amin. Tapi kalau kepada istri 1000 kali lipat. Ya Allah, banyak ke Tapi ibu kalau ya. kepada anak 10.000. Oh, lebih Karena banyak anak lagi. untuk masa depannya. Oh iya, Masya Allah. Coba nih, Kepada Dimas. Ustadz Kepada Ustadz berapa? Belum. 1 juta. Waduh, banyak banget Paling kepada banyak. Ustadz. Kalau Dimas tadi dengar kan cerita tentang Alqamah tadi dibawakan oleh Dengar, Ustaz Oki. dengar. Coba komentarnya apa tentang Alqamah ya, gimana nih? Bagus banget sih, karena memang kadang-kadang kita kan suka lupa gitu Betul. sama orang-orang justru yang terdekat gitu. Jadi memang kita tuh dibiasakan untuk selalu jaga satu sama lain dalam keluarga gitu. Jadi dibangun cinta kasihnya juga, silaturahminya juga. Sebenarnya zaman sekarang agak banyak saya lihat fenomena itu malah kalau di sosial media suka pamer. Wah, banyak pamer-pamer, tapi saya bingung juga tuh kalau misalnya lagi bersedekah, terus kita foto misalnya ya, apakah itu masuk ke dalam pamer ataukah kita lagi memberikan contoh? Iya. Itu saya sebenarnya pengen tanya juga. Innamal a'malu binniat, tergantung dari niatnya. Dan semoga, mohon maaf ya, kalau guru harus memberikan keteladanan, memberikan contoh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid Kabur berarti, oh bukan. murid kencing menari-nari. Oh Jadi nari-nari. kalau dia sosok guru nggak apa-apa memberi contoh. Betul, kalau 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 misalnya public figure niatnya. juga boleh Public sebenarnya. figure ya, sosok public figure silakan memberi contoh. Memberi contoh. Niatnya beri Jadi niat contoh. kamu beri contoh aja. Nah. Masya Allah. Tapi lagian sekarang sih enggak ya, menurut saya tuh ria itu cuman pelakunya sama Tuhan doang yang tahu. Ya, gitu ya, Sama benar-benar. ria sama ikhlas itu pelakunya Benar. doang sama Tuhan yang tahu. Jadi kita nggak usah menilai orang wah ria lagi sedekah di foto-foto, nggak usah Nah. nilai-nilai Padahal orang. sedekah sembunyi-sembunyinya jauh lebih banyak daripada Masya sedekah Allah. yang diekspos itu. Terima kasih banyak Dimas, tepuk tangan dulu dong buat Dimas. Coba kalau Glenka gimana nih? Tadi cerita dari Ustazah Oki tentang Alqamah. Gemes nggak?
Iya gemes. Padahal ini perempuan loh, belum menikah kan? Belum. Nanti kalau udah menikah mau begitu gak sama mertuanya? Enggak. Nggak boleh Tetap gitu ya? harus ingat sama orang tua yang membesarkan kita dari kecil, Masya merawat kita dari Allah, kecil. Masya Allah. Kadang Bu, wanita tuh gitu tuh, kadang wanita kalau udah nikah kan mengagungkan suaminya Betul. sekali. Jadi lupa sama orang tuanya. Masya Allah. gitu. Tapi Bu, perempuan itu lebih pelit daripada laki-laki. kok begitu Pak Ustadz? Kenapa Karena begitu? perempuan lebih banyak ketakutannya. Jangan sampai nanti tidak ada. Kalau laki-laki kan masih ada besok. Tapi kalau perempuan nanti nggak ada. Makanya perempuan itu lebih banyak. Lebih menyimpan. Menyimpan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Glenka nih. Tapi ini penting nih. Alkomah ini lumayan loh. Alkomah ini dia baik sama istrinya, ngelupain ibunya. Banyak sekarang baru pacaran aja udah nggak Oh iya, pernah benar. menghargai. Ih, nauzubillah. Betul. Semua nauzubillah. Bu, mau dapat mantu yang soleha nggak Bu? Nah Bu, cari yang kayak Glenka tuh ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Glenka Bu. Yang mau Mau cari perhatian sama menantu yang mertuanya. baik. Mau. Sasha. Iya, Masya Allah. Ini buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang keutamaan berbagi rezeki. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.